Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai yang ke-17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir dan ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka, berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepada dia dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus beri mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau kami pergi, kembali makanan kami untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. 16, 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini rupanya kita melihat ada satu masalah yang terjadi ya dalam kehidupan murid-murid tentunya. Kalau bagi Yesus tidak ada masalah ya. Kalau bagi Yesus itu apa yang dapat Yesus kerjakan itu bisa. Tetapi di sini kita melihat ada masalah yang besar yang murid-murid hadapi ya, sebab di ayat yang ke-12 13 di sana katakan kamu harus beri mereka makan. Nah, ini ada satu masalah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid untuk dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, saya yakin saudara yang kasih Tuhan, ini lebih dari 5.000 orang laki-laki. Ya, sebab tertulis di situ hanya 5.000 orang laki-laki. Saya yakin ada wanita, ada anak-anak. Ya, kalau mungkin satu keluarga itu mempunyai 2 anak saja sudah berapa, bisa 2 kali lipat lagi. Nah, di sini kita melihat inilah yang dihadapi oleh murid-murid waktu itu. Ya, sebab Yesus katakan kamu harus beri mereka makan. Nah, yang ada pada mereka di situ dikatakan di ayat 14 cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nah, untuk mengatasi ini semua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-12 dan 13, yang pertama yang dapat kita perhatikan adalah memiliki rasa kepedulian. Ya, di ayat yang ke-12 dan 13, mereka memiliki rasa kepedulian. Tentunya yang pertama adalah Yesus. Ya. Yesus peduli kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia waktu itu. Ya, jumlahnya begitu banyak. Mereka mengikuti Yesus kemana mereka pergi bersama dengan murid-murid. Sehingga waktu itu Yesus dengan hati ya, mungkin dengan belas kasihannya, wah mereka nggak makan seharian. Mereka nggak makan. Nah, sehingga Yesus berkata, kamu harus beri mereka makan. Ya, ada rasa kepedulian yang Yesus miliki saat itu. Nah, rupanya di sini kita melihat inilah yang dikerjakan oleh Gloria Ministry. Ya, baik pusat, baik chapter-chapter yang lain. Inilah yang dimiliki oleh Gloria Ministry,
memiliki rasa kepedulian bagi anak-anak, ya, yang bagaimana rekomendator membawa mereka kepada Gloria ini supaya mereka tidak putus sekolah, ya. Ini yang dimiliki oleh Gloria. Para pimpinan-pimpinan di sini kita tidak melihat, ya, beliau memiliki rasa kepedulian kepada anak-anak asuh ini. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, biarlah ini juga menjadi satu kerinduan kita semua. Kita tetap memiliki rasa kepedulian kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Gloria Ministry kepada anak-anak kita. Yang kedua, untuk mereka keluar dari kesulitan, untuk murid-murid ini keluar dari masalah ini. Yang kedua adalah melakukan korban. Ya, mereka harus berkorban. Di ayat 13 bagian B, di sana dikatakan, saya baca demikian. Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi kembali makan untuk semua orang banyak ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Mereka yang ada pada mereka tentunya waktu itu, kalau di dalam ayat yang lain, yang mereka yang punya ini ada seorang anak kecil. Ya, bayangkan Bapak Ibu, anak kecil ini mau berkorban. Yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Saya yakin ini adalah bekal dari anak ini, supaya anak ini tidak merasa kelaparan nanti kalau di jalan. Mereka tidak merasa lapar kalau mereka mungkin pergi seharian. Inilah bekal yang dimiliki seorang anak kecil ini. Tapi anak ini memiliki ingin berkorban. Dia mau berkorban. Ya. Nah, kalau kita melihat apa bisa, Saudara? 5 roti dan 2 ikan dapat memberi mereka makan 5.000 orang lebih, ya, belum termasuk anak-anak dan wanita. Nah, tapi di sini kita melihat anak kecil ini mau berkorban. Biasanya anak kecil ini kan egois, ya. Oh, punyaku, gak boleh. Ya kan seperti itu. Tetapi anak ini dengan hati yang rela. Anak ini dengan hati yang sukarela. Dia mau berkorban. Oh, ini. Ya, dia berikan itu. Nah, di sini kita dapat melihat. Jadi ayat yang selanjutnya di sini kita melihat di ayat yang ke-13 tadi, ya. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kamu pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ini murid-murid mungkin bingung, ya. Aduh, nggak mungkin 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini kita dapat melihat anak kecil ini pun memiliki kepedulian. Anak kecil ini juga mau berkorban. Nah, saya yakin ini dikerjakan oleh para pimpinan Gloria, para donatur, para sponsor. Mereka mau berkorban. Ya, saya yakin segala pengorbanan Bapak Ibu Saudara itu besar upahnya di surga. Ya, saya bersyukur, ya, kepada Tuhan kalau masih ada Gloria yang memperhatikan anak-anak, ya, anak-anak asuh. Ya, di tempat ini pun kami, ya, di tempat pelayanan kami pun membantu anak-anak kampung sekitar kami untuk les. Ya, mereka bayar seberapapun, bahkan mereka ada yang tidak bayar, ada yang mereka kadang-kala membawa hasil bumi, mereka bawa untuk kami, keluarga pastori. Tapi tujuan kami melakukan itu dengan kasih. Kami melakukan itu, kami memiliki saat kepedulian kepada mereka, supaya mereka juga mau mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini anak ini mau berkorban. Satu-satunya bekal yang anak ini miliki, tetapi anak ini mau berkorban. Dia mau melakukan itu. Dan yang ketiga, untuk keluar dari masalah yang besar ini, yaitu ada ucapan syukur. Di ayat yang ke-16,
Coba kita perhatikan di ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Loh. Nah, di sini kita melihat dibagi-bagikan kepada orang banyak, maksudnya 5.000 yang ada di sana, 5.000 lebih. Ya, inilah saudara, Yesus bawa itu di hadapan Allah. Yesus bawa itu di hadapan Allah, dia mengucap berkat, dia mengucap syukur apa yang ada pada mereka saat itu. 5 roti dan 2 ikan. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang mereka alami. Nah, kita melihat dalam ayat ini, ayat yang ke-17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, ada berkat yang luar biasa. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan di sini. Ya, memiliki rasa kepedulian. Mereka mau berkorban dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tetapi di sini kita melihat juga mereka harus didudukkan, mereka harus dikumpulkan kelompok-kelompok. Ya, satu kelompok kurang lebih 50 orang. Ya, mereka duduk berkelompok-kelompok sebelum mereka dibagi makan 5 roti 2 ikan ini. Mereka duduk berkelompok-kelompok. Inilah komunitas kita, Gloria Ministry. Kita ada di kelompok, kita ada di komunitas ini. Mari kita memiliki rasa kepedulian. Kita mau berkorban. Kita juga mau duduk berkelompok di sini juga kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebab di balik ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah perenungan hari ini, biarlah memotivasi kita untuk kita tetap melayani dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih, dengan anugerah, dan pengabdian, tentunya juga tidak lepas dari pengorbanan kita.